dan sebelum ikut organisasi, perbedaannya kalau di masyarakat itu seperti apa, Mas? Jadi kita bisa lebih membaur. Lebih baur. Kenapa kita bisa lebih membaur? Karena kita sudah terbiasa berkecimpung dengan banyak orang kan begitu. Jadi ketika kita kuliah itu kan biasanya kita jauh dari rumah. Dan ketika kita jauh dari rumah tentunya kita susah untuk bermasyarakat di rumah. Nah, untuk memudahkan itu, salah satu solusinya adalah kita berorganisasi. Nah, dari berorganisasi itu kemudian kita membaca situasi dan kondisi sosial kita terbiasa tentang itu, dan kemudian ketika kita bermasyarakat tentunya kita tidak gagap. Kita tidak asal terus kemudian melakukan suatu tindakan tanpa ada dasar ataupun pikiran-pikiran kita terdahulu kan begitu. Nggak asal tabrak gitu lah sebenarnya. Oh iya benar. Ambil keputusanmu juga berpikir berulang kali ya, dari segi manapun. Seumpama dari segi A nanti jawabannya seperti ini, segi B seperti ini, kita masuk ke moderat dan lain sebagainya kayak gitu ya. Karena kita itu kan berbeda sahabat. Jadi biasanya ketika kita sudah mahasiswa, kemudian biasa berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa dan kemudian akademisi, ketika pulang ke rumah kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, itu ya nanti akhirnya jeglek. Kalau bahasa saya jeglek itu artinya apa? Ya ada sedikit ketimpangan begitu loh antara apa yang kita bicarakan dengan apa yang diinginkan masyarakat. Jadi kadangkala itu ekspektasi masyarakat terhadap mahasiswa yang sudah lulus dan pulang ke rumah itu ekspektasinya tinggi kan begitu. Dianggap serba bisa. Gitu. Nah, untuk menjawab persoalan seperti itu ketika kita selesai berkuliah ya kita harus berorganisasi. Sekali lagi berorganisasi itu penting. Karena kalau saya lihat pernah baca kuat ya dari Pramudiana Natur itu, didiklah rakyat dengan berorganisasi, didiklah penguasa dengan perlawanan. Artinya apa? Ya organisasi itu menjadi suatu keharusan bagi saya. Kalau ada pemuda kemudian berkumpul tanpa bisa memikirkan kepentingan orang banyak dan hanya mementingkan kepentingan diri pribadi, saya rasa itu belum bisa disebut sebagai seorang pemuda. Oke. Benar ya. Benar sekali sahabat-sahabat. Di sini sekaligus Mas Santo, mungkin kita dikasih gambaran sih apa sih itu PMII? Apa sih itu PMII maksudnya? Kalau bilang apa itu PMII ya, PMII itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sebuah organisasi yang memiliki impian untuk menciptakan pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, cakap, berilmu, bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, dan yang paling penting adalah berkomitmen terhadap cita-cita kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu penting untuk kita semua. Baik, karena orang-orang pintar saat ini itu orang-orang Muslim pun ya, orang-orang yang beragama itu pun kalau tidak mempunyai cinta tanah air itu malah merusak negara kita ya Mas. Betul. Radikalisme dan lain sebagainya itu bisa kita filter atau netralisasikan oleh organisasi, salah satunya di PMII kayak gitu ya. Iya. Oke, baik, masuk. Kemudian di sini Mas Santo, sebagai ketua PKC Jawa Tengah ini ya, sebagai ketua PKC Jawa Tengah itu tentunya banyak sekali proses-proses dari awal sekolah kuliah, kemudian ikut PMII, pernah menjadi ketua cabang juga ya, cabang Salatiga. Waktu itu menjadi ketua cabang itu saya masih maba atau mahasiswa baru. Saya ingat benar Mas Santo itu belum naik ke ketua cabang dan di situ sudah campaign, sudah kampanye kepada orang-orang baru. Saya calon ketua cabang dan lain sebagainya, dan akhirnya memang benar jadi ketua cabang dan lain sebagainya. Bahkan untuk saat ini menjadi ketua PKC, alhamdulillah mewakili Salatiga untuk Jawa Tengah kan gitu. Ya kalau campaign saya rasa enggak lah. Enggak. Tapi kalau kemudian saya menyampaikan keinginan saya tentang organisasi itu iya. Karena bagi saya itu menjadi pimpinan dalam sebuah organisasi di NU, di PMII, di IPNU itu kan sebuah amanah. Jadi kalau amanah itu ya kalau tidak kepilih alhamdulillah, tapi kalau kepilih ya bismillahirrahmanirrahim kita jalankan. Bukan naudzubillah berarti ya? Iya. Janganlah, karena itu amanah. Jadi amanah, organisasi itu amanah dan kemudian itu ladang perjuangan kita.
dan konsekuensi logis dalam perjuangan itu adalah berkorban. Nah, dari situ kemudian kepekaan kita terhadap kondisi sosial Ya, sebagai seorang kader organisasi itu terbentuk. ya. Iya, jadi kalau kita tidak berorganisasi, nggih nyun sewu, bagi saya kepekaan sosialnya mungkin bisa sedikit berkurang atau tidak sebanyak kader-kader yang berorganisasi. Oh iya, oke baik. Kalau ini ada sebuah kata atau pertanyaan di mana seorang organisator, seorang mengikuti organisasi ya Mas ya, itu siap dipimpin dan siap memimpin. Nah, siap dipimpin dan siap memimpin itu seperti apa? Jadi Yang begini, sesungguhnya ya. secara struktural ya, misal katakanlah saya sebagai ketua PMI Jawa Tengah, Ya, otomatis kan saya memimpin di Jawa Tengah. Tapi saya juga dipimpin oleh ketua umum PBPMI. oke. Artinya apa? Ketika kita siap untuk memimpin di Jawa Tengah, kita juga harus siap untuk dipimpin oleh pimpinan kita yang ada di PBPMI. Oke. Kan begitu. Artinya dengan istilah siap memimpin dan siap dipimpin itu tidak ada yang namanya spionase, tidak ada yang namanya kudeta, Kudeta ya. tidak ada yang namanya pembangkangan terhadap organisasi, kan begitu. Oke baik, jadi itu sangat penting ya, siap dipimpin dan siap memimpin sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat pengangguran, sahabat-sahabat para pendidikan ya, seperti itu. Kemudian kalau di pandangan saya sendiri, kalau boleh menyampaikan untuk siap dipimpin dan siap memimpin itu saya mungkin lebih ke internal, ke individunya, dimana seorang organisasi itu, seseorang yang mengikuti organisasi itu maksudnya siap dipimpin, siap memimpin dulu ya, itu kita siap merangkul ada yang di bawahnya dan mengarahkan ke tujuan kita sebenarnya. Karena dalam organisasi itu kadang kita mengambang itu dalam artian apa ya? Di waktu kita jalani organisasi itu kita seperti kehilangan arah. Nah, ini tugas seorang pemimpin itu mengarahkan tersebut. Padahal kalau tidak ada pemimpin, ada anggota itu pun tetap jalan. Tapi kalau tidak ada pemimpin, tidak ada anggota, itu tetap nggak bisa jalan karena hanya pemimpin saja gitu. Kemudian kalau untuk seorang organisasi yang siap dipimpin itu dalam artian benar tadi, seorang pejabat tadi kita didik dengan perlawanan dan lain sebagainya. Jadi di sisi lain sebagai kita siap dipimpin itu kita juga memberi masukan dan lain sebagainya. Kalau suatu kepemimpinan organisasi itu ada kesalahan ya bukan kudeta, tapi kita menyampaikan inspirasi kita, pandangan kita tentunya kan bakal dipikirkan seperti itu. Jadi kita nggak semena-mena kayak tentara ya, ini kan beda organisasi dan tentara. Kamu gini ya harus gini kan enggak. Jadi seperti itu, lebih kebebasannya kalau di organisasi ya Mas ya. Iya. Bener apa enggak yang saya sampaikan? Siap dipimpin dan siap dipimpin dan siap memimpin itu ya artinya kita siap ditempatkan dimanapun, kan begitu. Jadi kalau ketua itu menugasi kita untuk bekerja sebagai apa, itu kita juga siapkan begitu. Bukan hanya siap untuk jadi ketua, tapi juga siap untuk jadi sekretaris, bendahara, biro-biro ataupun posisi-posisi yang lain, begitu. Jadi siap memimpin dan siap dipimpin itu juga harus mengurangi ambisi kita pribadi. Oh iya, benar itu, mengurangi ambisi kita pribadi ya. Kemudian gini Mas Anto, tadi sempat pertanyaannya tadi kepotong terkait sebagai ketua PKC tadi di PMI Jawa Tengah itu mungkin kita dikasih pandangan sih pada mahasiswa-mahasiswa baru atau yang saat ini masih sekolah ya, atau bahkan ada yang belum kuliah dan lain sebagainya ya. Itu pentingnya berorganisasi ya. Itu mungkin kita diberi pandangan pekerjaan tipe orang seperti apa yang dibutuhkan seorang pengusaha atau birokrasi atau dari negara lah, jabatan yang ingin menjadi pejabat lah sama ya. Itu tipe kader atau orang yang seperti apa, seperti itu Mas yang dibutuhkan. Jadi kalau misal di perusahaan nih, biasanya di perusahaan itu ketika mencari karyawan baru itu kan pasti memilih orang yang bisa bekerja sama dalam tim. Oke. Dan kemudian ya itu yang paling penting kan itu. Dan kemudian dari situ kan kita dapatkan di organisasi bekerja dalam tim. Oke. Kalaupun kita tidak bisa ya kita ditempa di organisasi, kan begitu. Saya rasa dalam setiap perusahaan pasti
dalam lowongan pekerjaan itu kan pasti semilnya siap bekerja dalam tim atau bisa bekerja dalam tim dan lain sebagainya. Saya kira di situ. Dan kemudian kalau dalam sisi jabatan pemerintahan yang ada di aparatur eksekutif negara. dan juga di legislatif, Oke. itu kan kita sudah karena kita terbiasa berorganisasi, maka kita bisa memutuskan suatu keputusan itu yang berpihak kepada masyarakat banyak. Oke. Kan begitu. Jadi orientasi kita ketika kita bikin peraturan misal jadi DPR, orientasi kita ketika kita membuat keputusan ketika jadi lembaga eksekutif, itu tentu orientasinya ada orientasi untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongan seperti itu. Baik, baik. Oke, terima kasih Mas Santo untuk dibagi-bagi terkait untuk di apa sih organisasi seperti itu dan pentingnya organisasi, dampaknya organisasi itu seperti apa. Kan seperti itu Mas Santo ya. Oke Mas, sebelum kita akhiri di sesi ini, kita diberi sih apa beberapa pesan ya untuk seorang organisasi yang baik itu seperti apa gitu. Organisasi yang baik seperti apa? Atau lebih tepatnya memilih organisasi itu harusnya seperti apa Ya. gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dipilih adalah kita cari dulu organisasi yang ingin kita ikuti itu. Jadi kalau misal kita mau ikut PMI ya coba kita browsing dulu tentang PMI itu apa. Kalau kita mau ikut IPNU ya kita browsing dulu tuh IPNU itu apa. Mau ikut Ansor dan lain sebagainya juga kita browsing dulu itu seperti apa. Oke. Nah setelah browsing ya jangan lupa untuk bertanya. Bertanya itu bisa dengan siapa saja. Validasi itu fungsinya ya. Bisa bertanya kepada guru kita, bisa bertanya kepada orang tua kita mungkin, dan kita juga bisa bertanya yang paling penting adalah kepada kiai kita. Itu yang paling penting kan begitu. Nah setelah kita mencari informasi di organisasi, ya kita tentukan kira-kira organisasi yang cocok untuk kita untuk mengembangkan diri kita itu organisasi apa kan begitu. Kalau saya pribadi ya ada di IPNU, di PMI dan juga di Gerakan Pemuda Ansor kan begitu. Dan mungkin apa yang saya tekuni ini berbeda dengan minat dan bakat sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Mungkin sahabat-sahabat punya keinginan yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah misalnya, ataupun di organisasi-organisasi lain begitu. Oke, baik. Oke, seperti itu sebelumnya terima kasih Mas Santo sudah dibagi terkait untuk seputar organisasi di mana untuk pendidikan kita, kemudian untuk di mental kita, semoga dengan pandangan ini kita mau berorganisasi entah apapun organisasinya itu dan juga kita bisa memilih organisasi yang paling tepat seperti itu ya dan sinkron untuk kebutuhan masyarakat dan pribadi kita ya masing-masing. Seperti itu sebelumnya terima kasih sahabat-sahabat pengangguran ataupun sahabat-sahabat pendidikan saat ini yang masih stay. Pesan dari kami itu ikutilah organisasi agar bisa mengedepankan kehidupan bermasyarakat ya. Kemudian berproseslah dengan baik, dengan tekun, setialah dan seperti itu. Karena apa? Di luar sana banyak perusahaan dan juga banyak apa ya, negara ini ya lebih utamanya itu membutuhkan orang cendekiawan, kemudian pemuda yang bisa memimpin dan mengarahkan masyarakatnya itu ke hal-hal yang positif, yang baik dan demi kemakmuran bersama kan seperti itu ya. Oke, sebelumnya terima kasih masih stay di sini. Selamat sore, salam pendidikan, anti pengangguran.